Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah sekian lama aku tidak bikin konten, hari ini aku bikin konten karena memang agak rindu gitu untuk bikin konten, jadinya ya aku sempatkan lah untuk hari ini. Kalau sebelum-sebelumnya sekitar 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan November kalau nggak salah, di akhir tahun, aku agak sibuk jadinya nggak sempat bikin konten sama sekali. Bahkan pertanyaan teman-teman juga tidak ada yang sempat aku balas. Jadi ya aku minta maaf untuk hal tersebut. Dan karena aku di sini lagi pengen bikin konten dan yang santai-santai aja, jadinya aku mau lanjutin tentang materi Code Igniter 4 yang sempat tertunda. Dan kali ini aku lanjutkan untuk membahas tentang database migration. Dan ya semoga tidak terlalu panjang lah. Jadi intinya adalah database migration ini adalah mengubah pola kita bikin database yang sebelumnya menggunakan phpMyAdmin atau beberapa aplikasi-aplikasi GUI lainnya untuk bikin database, kita membuatnya secara tekstual. Jadi kita ngetik manual gitu. Lah, itu kenapa malah manual? Apakah bikin ribet? Ya, sebenarnya tidak. Karena dengan menggunakan database migration, kita bisa lebih mudah untuk bikin yang namanya apa ya? Kita lebih mudah untuk men-tracking perubahan-perubahan apa aja yang kita lakukan di dalam database kita. Apalagi dikerjakan bersama tim, ini lebih memudahkan lagi karena semua yang kita lakukan di dalam database itu kelihatan. Misalnya si A ngedit tabel ini, nambah field, misalnya menghapus tabel, dan semuanya itu bisa terrecord di penggunaan database migration ini. Itu sih sebenarnya intisarinya. Jadi nanti kalau kalian mau bikin database, itu kalian manual satu-satu untuk bikin migrationnya. Jadi misalnya mau bikin tabel ini, kalian bikin satu file migration. Sebenarnya bisa langsung banyak, cuman itu tidak efektif karena kebanyakan coding nanti. Jadi bisa satu-satu lah. Sebenarnya materinya mungkin sudah ketinggalan, tapi ya namanya aku pengen bikin konten ya ini aja dulu lah. Ketimbang nggak bikin sama sekali ya. Nah, di sini kalian bisa baca di dokumentasi Code Igniter, ini lengkap sekali untuk penggunaannya. Intinya sebenarnya hanyalah di bagian up and down ini. Nah, jadi di up and down ini kalian bisa lihat ini adalah proses untuk kalian bikin tabel ya. Di sini ada create table. Nah, ini adalah nama fieldnya. Setelah itu di up ini adalah proses kalian melakukan migrationnya. Jadi eksekusi kalian untuk migration di bagian up ini. Jadi misal kalian create table atau apapun yang kalian lakukan, itu letakkan di up. Nah, sedangkan untuk down adalah fitur dari migration. Jadi selain kalian bisa menambah mengeksekusi migration, kalian juga bisa rollback. Jadi bisa mengembalikan perintah yang telah kalian lakukan. Misal sebelumnya kita menambah tabel block misalnya di sini. Nah, kalau kita ada yang ingin diubah misalnya atau di cancel nama tabelnya, kita bisa langsung rollback aja untuk dan codingnya di sini di down. Jadi ketika rollback, down ini akan dieksekusi. Gitu sih. Dan intinya gitu aja. Banyak sekali penjelasannya tapi ya nggak terlalu penting. Intinya itu aja. Oke, jadi kita langsung aja untuk praktek. Sebelum itu tentunya kita harus menyiapkan dulu database yang akan kita jadikan database kita. Jadi di sini aku bikin database baru di phpMyAdmin ya, C4. Sudah. Jadi cuman segini aja proses kita bikin database-nya. Setelah itu untuk tabel kita eksekusinya di migration. Oke, kita lanjut ke migration. Untuk migration sendiri kita bisa bikin menggunakan terminal. Di sini aku menggunakan VS Code. Jadinya terminalnya ada di dalam. Terminal, new terminal. Oke. Nah, cara bikin migration bagaimana? Langsung aja php spark. Setelah itu migrate, create. Setelah itu kita berikan nama migrate-nya, migration-nya. Namanya apa? Di sini kita contohin aja blok ya, biar mudah aja. Mudah karena aku tidak perlu ngetik-ngetik lagi. Kita create blok. Nah, sudah. Di sini kalian lihat di sini sudah create file block. Nah, posisi filenya ini ada di migration. Jadi di app, database, migration. Nah, inilah file yang kita create. Nah, inilah filenya yang telah kita bikin tadi. Otomatis dia muncul. Hanya saja untuk menambahkan fieldnya kita harus manual. Di sini aku contohkan aja menggunakan dari si CI-nya langsung ya. Up-nya kita copy. Kayak begini.
Nah, di sini dia menggunakan kelas library dari Porch si CI-nya. Jadi kalian bisa untuk lihat-lihat semua dokumentasi ini di Porch di sini ya. Kita cek dulu contohnya. Nah, database Porch class. Jadi di sini semua perintah yang kita perlukan ya untuk membantu kita dalam membuat migration tadi. Nah, di sini aku bisa jelaskan sedikit. Pertama di sini adalah block ID, ini adalah fieldnya. Nah, block title, block description, ini adalah fieldnya. Setelah itu di sini adalah untuk optionnya, nilai konfigurasi dari field yang kita bikin, tipenya integer dan bla 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 bla, semuanya di sini ya. Setelah itu di sini juga ada proses untuk menambahkan primary key-nya, add key, block ID. Setelah itu create table-nya adalah block. Jadi yang di-create adalah table block. Kalian bisa ganti sini misalnya table block kayak gitu. Terserah kalian lah. Jadi kita menggunakan yang pure dari CI-nya aja. Nah, setelah kita bikin up, pastikan juga membuat down. Kayak gini. Jadi di down nanti akan kita rollback. Kayak gitu. Jadi ketika create, maka lawannya adalah drop. Itu yang harus diingat. Oke, setelah semua ini selesai, yang kita lakukan selanjutnya adalah merunningnya. Merunningnya adalah eksekusinya adalah php spark migrate atau spasi nama dari migrate yang akan kita eksekusi. Tadi block ya. Nah, block kayak gitu atau migrate kayak ini. Kalau kita menggunakan migrate kayak gini, itu semua file migrate yang ada di folder migration tadi akan tereksekusi. Tapi kalau kita tambahkan nama filenya, maka file itu aja yang dieksekusi. Nah, gitu. Ini aku contohkan block ya. Setelah itu dia sini running all new migration, running done. Nah, ini selesai nih, done. Kita bisa cek di database. Nah, ini sudah ada 2 tabel. Pertama adalah tabel block yang kita bikin tadi. Setelah itu yang kedua adalah tabel migrations. Yang ini tidak boleh dihapus karena ini adalah fitur untuk men-tracking apa saja yang sudah kita buat atau kita bikin di dalam database kita. Jadi sini ada versi 1, ID 1 versi ini, kelasnya adalah ini yang dieksekusi, ya kayak gitulah intinya. Nah, kalau kita mau rollback atau mau mengembalikan, kita nggak mau nih tabel bloknya isinya cuman kayak gini aja, kurang 1 misalnya di sini, misalnya tahunnya kurang, maka kita bisa rollback di sini. Untuk rollbacknya php spark migrate rollback. Jadi php spark migrate rollback. Nah, di sini dia sudah rolling back migration to batch 0. Jadi nggak ada isinya lagi sekarang. Refresh. Nah, hilang kan untuk tabel bloknya. Nah, selanjutnya kita bisa perbaiki dulu tadi karena ada yang ketinggalan ceritanya, block description-nya, block date di sini ada. Oke, nggak ada date. Ini kita bisa tipe datanya adalah date. Oke, type null-nya true. Oke, setelah itu kita eksekusi lagi migrate block. Setelah itu nanti di sini akan muncul tabel baru block lagi. Dan di sini sudah ada block date-nya. Tipenya date. Oke. Jadi migration itu seperti itu sih intinya. Tapi di sini kalau cuma kayak gini mungkin kalian masih kurang paham gitu bagaimana penggunaannya. Oke, selanjutnya aku akan contohkan bagaimana kalau kita mau nambah file migrate lagi dan eksekusi lagi. Nah, di sini kita tutup untuk bloknya. Kita akan bikin lagi migration baru, migrate block. Karena aku mau nambah satu lagi that slug ya. Slug biasanya kalau blok itu ada slug, slug. Aku mau nambah field itu di dalam tabel block ini. Tapi aku nggak mau di rollback, tapi aku mau bikin satu file migrate baru biar kelihatan. Aku ada proses nambah itu. Jadi di sini create block. Namanya nggak masalah sama. Karena yang penting itu adalah tanggalnya nanti beda. Nah, dari sini versinya beda. Ini dan ini tanggalnya, jamnya. Kita buka. Nah, ada 2 file baru migration sini. Nah, sama-sama blok, cuman versi tanggalnya berbeda. Jadi nggak masalah. Klik ini yang baru punya kita, yang punya kita baru bikin. Nah, sini aku mau melakukan proses nambah fieldnya. Jadi tabelnya sudah ada, aku mau nambah fieldnya doang. Untuk nambah field
kita ke port sini, kita cek ya untuk cara nambah fieldnya. Nah ini dia. Nah aku mau nambah satu field baru. Di sini kita copy aja. Nah di sini aku mau nambah fieldnya adalah block slug. Setelah itu tipenya teks, oke nggak masalah. Setelah itu di sini tambahkan null true, ya kayak gitu ya. Null true, oke benar. Nah setelah itu aku mau nambah kolomnya ke dalam tabel block, gitu. Nah kalau di sini nambah kolom, maka di sini kita harus remove column, proses untuk hapusnya. Jadi kalau sudah ditambah maka harus dihapus. Nah, untuk remove-nya drop ya, drop column. Jadi pakai drop sini. Block, setelah itu nama field ya. Nah, nama fieldnya, kolomnya, block slug. Nah, jadi di sini aku sudah bikin migration baru di sini untuk menambahkan block slugnya. Nah, kita coba untuk merunning terminal. TP spark migrate. Oh, oke, di sportsnya kelupaan. Setelah itu kita coba lagi. Nah, di sini kita sudah merunning ya, done. Oke, kita refresh. Nah, sekarang ada block slugnya. Jadi sekarang ada dua transaksi migration yang sudah dibuat, ID 2 dan ID 3. Nah, ini versinya. Jadi kelihatan ini kalau ada proses yang kita ubah di dalam database kita. Tinggal cek aja edisi versi ini apa sih yang ditambahkan. Oh, di sini ternyata kita ada nambah field baru yaitu block slug. Nah, setelah itu di sini aku contohkan lagi untuk rollback-nya. Ternyata nggak mau ditambah tuh, nggak usah deh. Nah, di rolling back, maka si field yang tadi, yang slug tadi hilang. Sini nggak ada lagi. Nah, sudah hilang dia, gitu. Dan ya aku mau tambahkan tadi, tapi posisinya kita mau ganti authors. Kalau nggak salah pakai after gitu. Nah, setelah block title. Jadi kita migrate lagi dan refresh. Nah, slugnya setelah. Jadi ya gitu. Kita bisa manipulasi semuanya yang ada dalam database menggunakan database migration. Dan ini menurutku cukup fleksibel bagi kita bekerja dalam tim ataupun ya perorangan juga. Biasanya aku sekarang juga pakai ini biar lebih mudah memaintain tabel atau database yang kita punya. Kita lihat, oh ternyata ini perubahannya. Kadang kalau kita bikin langsung di sini database ini kita lupa ini fungsinya kemarin buat apa. Jadi di sini kita bisa kita berikan komen misalnya. Nah, untuk pengingat kita kenapa kita bikin ini. Kayak gitulah. Oke, jadi seperti itu aja untuk kali ini. Semoga tidak terlalu panjang ya. Lumayan panjang ternyata. Tapi nggak apa-apa. Ini bisa dibilang pemanasan konten pertama di tahun ini. Dan ya semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya sudah gitu. Kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.